Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua dianugerahkan rahmat, pimpinan, dan berkat Tuhan pada hari ini, seraya merenungkan firman-Nya. Hari ini cerita tentang perjuangan Ester bagi kaumnya akan menjadi fokus renungan kita. Ester 8 ayat 1-17 dipersilahkan membacanya dengan seksama. Saya akan membacakan ayat yang ketiga sampai kelima saja, yang bunyinya sebagai berikut. Kemudian Ester berkata kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya supaya dibatalkannya maksud jahat Haman orang Agag itu serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester. Lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja serta sembahnya. Jikalau baik pada pandangan raja, dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di semua daerah kerajaan. Demikian firman Tuhan. Sabda Yesus yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus, jikalau titik harapan untuk selamat dari kebinasaan terlihat tidak mungkin lagi, apakah kita akan tetap memperjuangkannya? Inilah pelajaran berharga dari nas Alkitab hari ini. Adalah Ester dan Mordekai, dua saudara sepupu, berjuang keras untuk membatalkan dekret atas nama Raja Persia Ahasveros untuk membunuh semua orang Yahudi dalam wilayah kekuasaannya yang meliputi 127 daerah, mulai dari India sampai Ethiopia. Jalan dan hikmat Tuhan memimpin keduanya. Pertama-tama Allah memberikan akses langsung kepada raja dengan terpilihnya Ester menjadi ratu kerajaan. Yang kedua, Allah memberikan hikmat kepada Ester sehingga ia mampu bertindak dan berbicara bijak, mengutarakan maksudnya agar raja menarik kembali dekret yang telah dikeluarkannya untuk membunuh orang Yahudi. Alhasil, permintaan Ester dikabulkan dan kaum Yahudi selamat dari pembantaian. Saudara-saudara terkasih, cerita Ester dan Mordekai ini memperlihatkan bahwa Allah selalu hadir memperjuangkan keselamatan umatnya, bahkan ketika umat tidak lagi memiliki harapan sama sekali. Untuk kebaikan umatnya itu, Allah memakai orang-orang yang hatinya tertuju kepada kebaikan dan keselamatan orang banyak, seperti Ester dan Mordekai ini. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih, peganglah maksud firman hari ini. Pertama, dalam situasi terburuk sekalipun, jangan pernah pupus harapan. Teruslah berjuang. Allah ada. Tetaplah berpengharapan pada Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang kedua, teruslah memperjuangkan kebaikan bagi lebih banyak orang. Maka Allah pun akan memakai kita menjadi Ester dan Mordekai pada masa kini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah yang peduli, mampukan kami terus berpengharapan hanya padamu. Engkaulah harapan kami, tak kala kesesakan menerpa.
Buatlah berhasil segala usaha, kerja, tanggung jawab, perjuangan, rencana, dan aktivitas kami. Berkatilah rumah tangga kami dengan sukacita, kebahagiaan, dan berkat. Limpahkan rahmat-Mu agar kami selalu sehat dan yang sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam.